Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang hari ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan install ulang atau pemasangan baru dari sebuah sistem operasi pada laptop. Nah, perlu kalian ketahui, tanpa adanya sistem operasi, maka perangkat komputer, laptop tidak bisa digunakan. Karena pernah Bapak sampaikan bahwa sistem operasi adalah bagian terpenting di dalam device komputer yang mengkoordinir semua aplikasi maupun semua komponen hardware yang ada pada komputer maupun laptop. Baik, langsung saja. Di sini Bapak mempunyai kendala terhadap laptop yang ada masalah di mana laptop Bapak ini lemot, kemudian tidak sesuai harapan. Maka dari itu, kebetulan materi kita pada saat ini adalah sistem komputer. Kita belajar tentang sistem operasi atau operation system yang akan kita pasang atau akan kita install di laptop ini. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai medianya bukan media melalui DVD, namun melalui flash disk, ya, karena di era terkini, teknologi terkini sudah dikembangkan bahwasanya untuk melakukan booting, ya, booting itu adalah awal mulai dari sebuah pembukaan di komputer, itu menggunakan booting awalnya menggunakan USB, bukan lagi di DVD. Banyak kelebihan kita menggunakan booting menggunakan USB, diantaranya yang pertama, data lebih aman, ya, karena kalau DVD itu kalau tergores sedikit saja maka dia akan susah untuk terbaca. Sedangkan USB ini jarang terjadi kerusakan. Yang kedua, transfer data cepat, sehingga booting akan terdeteksi device untuk booting awalnya adalah USB. Yang ketiga, lebih aman, ya. Yang keempat, ini pun lebih mudah dibawa, ya, daripada DVD yang terlalu lebar. Kalau ini kan simpel sekali. Kemudian untuk tempat menyimpannya juga lebih fleksibel, ya. Jadi karena memang ada tutupnya, kemudian juga dia kuat, ya, lebih aman juga di USB ini. Baik, kemudian bagaimana sih cara menginstal atau memasang sistem operasi di laptop? Ya, ini berbeda dengan cara memasang aplikasi pada desktop komputer atau pada desktop laptop, ya, tentunya berbeda sekali karena ini adalah bagian sistem operasinya atau bagian manajemen hardware dan softwarenya. Nah, ini perlu kalian ketahui, ini sangat penting bagi kalian. Mungkin tidak saat ini kalian gunakan, namun ketika nanti kalian beranjak dewasa, ketika masuk ke universitas, itu kan akan membutuhkan ini, karena akan ada masalah yang datang kepada device atau peralatan komputer kalian. Baik, tidak berlama-lama, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Langsung saja kita akan belajar bagaimana cara install laptop, install sistem operasi pada laptop. Selamat menyaksikan. Stop sini. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan instalasi sistem operasi ke laptop kita, ya, ke device laptop atau komputer. Kita siapkan terlebih dahulu untuk flash disknya, ya, yang sudah berisi sistem operasi. Di sini bagi yang belum tahu cara memasukkan sistem operasi ke dalam flash disk, kita akan bahas pada video selanjutnya, ya. Baik, langsung saja langkah yang pertama. Silahkan kalian bisa colokkan ke laptop atau device komputer kalian. Nah, langkah kedua, silahkan kalian bisa tekan tombol power pada komputer kalian. Kalau pada
komputer Asus 5X540 di sebelah kanan ya. Kemudian dengan cepat silakan kalian tekan tombol F2 ya teman-teman. Fungsi menekan tombol F2 ini fungsinya untuk masuk ke bagian BIOS dari sebuah laptop atau komputer. Apa itu laptop BIOS? BIOS adalah settingan awal atau settingan dasar dari sebuah device komputer. Nah, pada BIOS terdiri dari main setting, advanced setting, booting, security, save, dan exit. Di sini saya akan majukan untuk kameranya biar lebih terlihat ya untuk cara settingnya. Nah, di bagian main itu terdiri dari pengaturan dan kita juga bisa melihat untuk spesifikasi dari laptop atau device komputer kita. Yang kedua, ini ada setting lanjutan. Nah, kalian fokus saja di bagian booting setting ya. Di sini kita bisa mengatur penentuan booting yang utama dan penentuan booting yang kedua. Di sini ini tertuliskan Windows Boot Manage. Artinya apa? Ini di booting yang pertama itu ada pada harddisk saya, merek Techbyte 128 GB. Nah, sedangkan yang kedua, booting yang kedua itu masuk ke Toshiba Transmemory, itu masuk ke USB atau masuk ke flash disk yang tadi kita colokkan. Nah, kita rubah bagaimana caranya. Di sini ada perintah untuk merubahnya, jadi kita bisa change item ya dengan cara menekan tombol F. Ini select item, ini bisa dilihat untuk pengaturannya. Change optionnya dengan klik tombol plus dan minus ya. Coba kita akan lakukan plus. Oke, kita tekan untuk kita cukup menekan tombol enter saja teman-teman ya. Jadi kita sudah rubah nih. Yang pertama bootingnya masuk ke Toshiba atau flash disk kita, yang kedua masuk ke hard disk ya. Kemudian kita masuk ke menu save and exit. Kita tinggal pilih save, change, and exit ya pada bagian atas. Ini. Klik tombol save, change, and exit. Klik tombol yes. Maka laptop atau device komputer akan melakukan restart sendiri, dan nantinya kita bisa lihat pada bagian flash disknya berkedip, itu tandanya dia sudah mulai masuk ke bootingnya, masuk ke flash disk. Kemudian nanti dia otomatis membuka isi dari flash disk, yaitu cara instalasi sistem operasi ya, seperti itu. Ini proses mulai loadingnya. Karena di sini saya menggunakan hard disk SSD, jadi lebih cepat untuk prosesnya ya. Baik, yang pertama ini saya akan dekatkan lagi mungkin biar bisa lebih jelas ya. Nah, selanjutnya kalian akan disuguhkan dengan form instalasi, di mana kalian harus memilih untuk language atau bahasanya, time and currency formatnya, kemudian ada keyboard atau input method. Di sini kalian bisa merubah untuk time and currency menjadi negara Indonesia saja. Kalau sudah dipastikan semua, kalian klik tombol next, kemudian klik tombol install now. Ini membutuhkan proses yang cukup lama ya. Tetapi kalau kalian menggunakan hard disk SSD, maka dia bisa menjadi lebih cepat daripada biasanya ya. Oke, lanjut lagi, klik tombol I accept, klik tombol next. Kemudian di antara type installation do you want, ini ada dua pilihan. Pilih yang custom ya, custom install Windows only. Jangan yang upgrade. Kenapa? Jika kalian upgrade itu artinya menumpui sistem operasi yang lama, dan itu nanti tidak bisa bersih untuk instalasinya ya. Biasanya rata-rata teknisi maupun user itu menggunakan custom install Windows only ya. Nah, di sini ada beberapa partisi anak-anak semua.
ada partisi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini karena ini adalah awal dari kalian mulai instalasi ya, maka dari itu kita akan hapus saja semua ya. Jadi kita hapus saja semua. Jadi kita mulai dari awal agar apa? Agar harddisknya ini bersih ya. Jadi kita delete semua yang nantinya akan menjadi satu partisi saja ya. Jadi nggak banyak-banyak. Nah, ini sudah menjadi satu ya. Nah, kalau sudah menjadi satu, kalian bisa langsung klik tombol next atau klik tombol new. Ya, tapi di sini saya langsung memberikan tutorial klik tombol new saja, nanti biar komputer yang memproses untuk penambahan baru dari partisinya. Ya, jadi ini masih belum dipartisikan allocated space, klik tombol next, maka dia akan partisinya hanya satu slide harddisk saja ya. Klik tombol next. Nah, ini sudah mulai instalasi Windows-nya. Di sini ada beberapa keterangan ya, diantaranya copy Windows, kemudian getting files ready for installation, installing feature, installing update, dan finishing up ya. Nah, ini harddisk SSD ini berpengaruh ya dengan kecepatan instalasinya. Jadi kalau saya merekomendasikan agar kalian bisa menggunakan untuk harddisk SSD saja ya. Baik, kita tunggu untuk instalasinya. Nah, sudah selesai semua, kemudian kita klik tombol restart saja.
Sebelum klik tombol restart, silakan kalian cabut terlebih dahulu untuk flash disknya ya. Hal ini dikarenakan file dari Windows-nya itu kan sudah masuk ya. Jadi dia tinggal menjalankan sistem yang sudah terkopi. Nah, ini sudah mulai proses untuk masuk ke dalam desktop sistem operasi yang kita install. Di sini saya sampaikan bahwasanya saya menggunakan sistem operasi Windows 8 ya, karena menurut pendapat saya Windows 8 itu yang paling mudah digunakan dan sistemnya juga kuat ya. Jadi saya memilih untuk fokus di Windows 8. Oke, ini kita akan tunggu. Nah, ini sudah masuk ke bagian desktop. Nah, untuk pengaturannya silahkan pada personalize ya. Ini ada personalize. Silahkan kalian tulis ya. Ini nama dari komputer kalian ya. Nama dari PC name, nama komputer kalian. Misalkan di sini saya ingin menulisnya Dimas. Dan ini nggak boleh pakai spasi ya. Jadi harus pakai underscore atau penghubung yang lain. Seperti ini. Dan klik tombol next ya. Kalau sudah ditulis, klik tombol next. Kalian juga bisa pilih pada bagian warna ya. Sesuai dengan kesukaan ya. Di sini bisa kalian sesuaikan. Kalau sudah, klik tombol next. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalian bisa menggunakan pilih use express setting atau customize. Ya, ini kalau klik tombol customize, nanti kalian bisa memilih ya, misalkan dari update PC ya. Ini kita nonaktifkan dulu ya. Ini kita nonaktifkan dulu. Kemudian ada juga untuk proteksi kita. Proteksi secara online ya, dan ini juga belum terlalu dibutuhkan, jadi kita off-kan dulu. Klik tombol next. Cek online solution off-kan karena kita agar mempercepat kinerja laptop komputer kita ya. Kemudian ini juga kita off-kan semua. Ya, karena nanti terlalu banyak yang kita on-kan, nanti juga akan memperlambat ya kinerja dari laptop atau komputer. Makanya kita off-kan semua. Nah, kita masuk ke nama account atau nama kita ya. Di sini saya juga akan pastikan untuk namanya, misalkan passwordnya, jika tidak ingin dikasih password, kita lewati saja ya. Klik tombol finish. Tapi kalau kalian ingin memberikan password, silahkan ya. Tapi di sini saya memberikan tutorialnya tidak usah. Kemudian klik tombol finish. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses masuknya ke desktop ya. Desktop ini ada penyambutan ya. Nah, setelah kita setting di awal tadi, ini juga akan ada yang namanya instalasi aplikasi ya, tentunya dari sistem operasi Windows itu sendiri. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari sistem operasi Windows 8 ya. Kita bisa masuk ke desktopnya. Nah, ini kalian juga akan disuguhkan beberapa aplikasi bawaan atau bloatware yang tersedia ya. Nah, ini jikalau ada bloatware yang tersedia di sini dan kalian itu tidak suka atau juga menambah beban internetnya, kalian bisa hapus saja dengan cara klik kanan. Klik tombol uninstall. Seperti ini. Nah, maka dia akan hilang. Nah, beberapa aplikasi yang terhubung dengan internet yang saya rekomendasikan untuk menghapus, yaitu ada news, kita hapus saja. Kemudian ada people, kita hapus. Yang tidak sesuai dengan kita hapus saja. Karena kan ada beberapa aplikasi yang mungkin kita tidak menggunakannya ya. Nah, daripada itu daripada mubadir untuk kapasitas yang terpakai tapi aplikasinya nggak kita pakai, mending kita hapus saja ya. Baik, ini beberapa akan kita hapus. Kita sisakan untuk yang penting-penting saja ya. Nah, itu cara menghapusnya ya anak-anak. Sekarang kalian bisa masuk ke desktop. Di sini tampilannya seperti ini desktopnya ya. Jadi ini kita bisa langsung gunakan ya. Kita bisa langsung gunakan. Dan ini cepat ya, karena ini baru awal. Jadi ini cepat sekali.
Apalagi saya menggunakan sistem hard disk SSD ya tentunya ya. Jadi ini akan lebih cepat. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mungkin tidak sekarang, tapi ketika kalian beranjak dewasa, masuk ke sekolah menengah, ya, atau masuk ke perguruan tinggi, nanti kalian akan membutuhkan ya, karena masalah dari teknologi itu akan terus muncul seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan tutorial bagaimana cara menginstal, memasang sistem operasi pada device komputer, terutama laptop. Sekali lagi, mungkin bukan saat ini kalian membutuhkannya, tapi bisa jadi ketika kalian beranjak dewasa, masuk universitas, masalah tentang teknologi informatika akan datang menghampiri kalian, dan saat itulah kalian akan bisa menggunakan ilmu bagaimana cara menginstal, memasang sistem operasi pada laptop maupun komputer kalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.